Pernah kepikiran nggak dari mana sih Silicon Valley itu asalnya? Nah, dalam penelusuran buku Malcolm Harris, Palo Alto, sebuah sejarah California, ternyata jawabannya jauh lebih tua dan jujur aja lebih aneh dari yang mungkin kita bayangin. Buku ini dibuka dengan cara yang nggak biasa. Langsung aja kita disuguhi kutipan dari Karl Marx yang ditulis lebih dari 140 tahun yang lalu. Ini seolah-olah ngasih kita warning gitu, kalau cerita yang bakal diungkap ini bakal kritis banget. Ya kan? Ini kontras banget sama bayangan kita soal Palo Alto. Tempat yang kayak Eldorado versi modern gitu. Tempat di mana inovasi dan kekayaan itu kayaknya ngalir gitu aja tanpa henti. Oke, jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya ada di balik semua keindahan itu? Nah, menurut buku ini, jawabannya ada pada sesuatu yang disebut sistem Palo Alto. Dan disinilah ceritanya jadi benar-benar nggak terduga. Cetak biru sistem ini ternyata mulainya bukan dari komputer, sama sekali bukan. Tapi dari kuda. Yap, kuda di peternakan milik Leland Stanford di abad ke-19. Jadi, apa sih sistem Palo Alto ini? Gampangnya gini, ini adalah sebuah cara pandang kapitalisme yang baru, yang lahirnya ya di peternakan tadi. Sistem ini nggak terlalu peduli sama hasil yang ada sekarang, tapi justru terobsesi banget sama potensi di masa depan. Coba bayangin deh, anak-anak kuda itu dilatih super intensif sejak mereka lahir. Tujuannya bukan cuma biar mereka jadi kuat, tapi untuk secepat mungkin menemukan mana nih yang bakal jadi juara. Dan yang paling penting, menjual potensi genetiknya itu bahkan sebelum kudanya dewasa. Nah, ini dia nih ide kuncinya yang paling gila sekaligus paling kuat. Logika yang sama persis, yaitu mengidentifikasi potensi tersembunyi, terus ngasih jalur cepat, logika ini dengan segera diterapkan dari kuda ke manusia. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya sistem dari peternakan kuda ini bisa lompat dan membentuk sebuah universitas? Dan akhirnya, dunia kita sekarang? Jawabannya ada di Stanford University. Buku ini nunjukin jejaknya dengan jelas banget. Mulai dari tes IQ yang memilah-milah anak berdasarkan potensi mereka, sampai ke strategi Fred Terman yang dengan sengaja membangun puncak-puncak keunggulan di Stanford. Tujuannya, buat menarik dana dari militer. Tapi yang lebih bikin kaget itu adalah keyakinan di baliknya. Orang-orang kayak Louis Terman ini benar-benar percaya kalau memilah-milah manusia kayak gini tuh bukan cuma efisien, tapi ya emang seharusnya begitu. Katanya sih ini sesuai sama hukum alam. Dan benar aja, aliran dana militer inilah yang akhirnya mengubah Stanford secara total. Universitas ini jadi semacam mesin utama untuk teknologi perang dingin. Dan ya, dari sanalah Silicon Valley pada akhirnya lahir. Nah, dengan modal yang super besar dari militer, sistem ini siap buat mendunia. Yuk kita lihat gimana logikanya menyebar dari Palo Alto dan akhirnya ngebentuk ekonomi teknologi global yang kita kenal sekarang. Hasilnya, sesuatu yang disebut penulis sebagai bifurkasi. Atau gampangnya, tenaga kerja yang terbelah jadi dua. Di satu sisi ada kelas pengetahuan yang elit, gajinya tinggi, dapat fasilitas macam-macam. Nah, di sisi lain ada kelas produksi yang gajinya rendah dan seringkali diisi oleh para imigran. Nah, ini dia logika ekonomi di baliknya, offshoring. Ini adalah cara paling jitu buat memaksimalkan keuntungan. Perusahaan bisa aja gitu pindah produksi ke luar negeri dan bayar upah yang cuma 1/25 dari upah di Amerika Serikat. Bayangin! Poin utamanya, tentu aja keuntungan yang luar biasa besar. Contohnya nih, transistor planar dari Fairchild. Biaya bikinnya cuma 13 sen, tapi dijualnya $1,5. Untungnya gila-gilaan. Dan model bisnis kayak ginilah yang jadi bahan bakar buat pertumbuhan perusahaan-perusahaan raksasa ini, yang sekarang kita kenal sebagai fondasi dari Silicon Valley. Oke, itu kan dulu. Terus gimana dengan sekarang? Well, ternyata logika yang sama, yang umurnya udah lebih dari 100 tahun ini, justru sekarang hidup dan makin mengakar kuat di dunia digital kita. Coba deh lihat sekeliling kita. Prinsip inti sistem Palo Alto ini ada di mana-mana. Mulai dari venture capital yang lebih mentingin pertumbuhan daripada keuntungan. Lihat aja Uber dulu. Sampai ke model kerja gig economy yang lagi-lagi membelah tenaga kerja. Prinsip modern ini bahkan punya nama sendiri, hukum Travis, yang terinspirasi dari pendiri Uber. Intinya simple banget. Kalau konsumen suka sama layananmu, mereka bakal jadi tamengmu buat ngelawan para regulator.
Jadi kalau kita tarik benang merahnya, inovasi hebat yang selama ini kita puji-puji dari Silicon Valley itu, ternyata menurut buku ini cuma wajah modern dari sebuah logika ekonomi yang jauh lebih tua dan bisa dibilang jauh lebih kejam. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Pertanyaannya adalah, apakah sistem yang kerjanya cuma mengekstraksi dan bikin lelah semua sumber daya ini bisa bertahan lama? Dan buku ini ditutup bukan dengan jawaban yang kita harapkan. Jawabannya radikal banget. Bukan inovasi teknologi baru, bukan sistem baru, tapi sebuah usulan untuk mengembalikan tanah Universitas Stanford kepada pemilik aslinya, suku Muwekma Ohlone. Menurut penulis, inilah satu-satunya jalan menuju pemulihan yang sejati.